Halo teman-teman, kali ini saya akan coba membicarakan tentang expose akar ya. Ini ada expose akar anting putri dan juga saing simbur super mikro ya, super mikro Vietnam. Oke, saya akan mulai dari teknik ya. Ini kita bicara singkat saja tentang teknik expose akar. Itu cara yang dilakukan untuk membentuk bonsai, untuk konsep akar yang menjadi batang ya, atau batang bertekstur lah gitu ya, karena nanti akar ini akan jadi batang, kemudian akar-akar yang banyak itu menjadi tekstur gitu. Nah, ini untuk anting putri, cara yang saya lakukan, mungkin teman-teman punya cara sendiri. Cara yang saya lakukan adalah dengan mengangkat akar ini satu jengkal misalnya ya. Kalau kira-kira akar itu panjangnya 50 cm, saya angkat satu jengkal dari tanah, kemudian dibungkus dengan plastik wrap seperti ini. Tujuannya membungkus dengan plastik wrap adalah agar akar-akar serabut ini tidak banyak yang mati. Sebetulnya bisa juga dilakukan dengan cara pengangkatan bertahap ya, misalnya segini dulu. Nanti kira-kira akar ini sudah kuat, dikorek lagi media tanamnya, diangkat lagi, korek lagi, diangkat lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi yang saya lakukan itu langsung panjang, diangkat, kemudian dibungkus plastik wrap untuk mengurangi pembongkaran-pembongkaran yang harus sering dilakukan, harus rutin gitu ya. Nah, itu teknik masing-masing orang beda ya. Nah, yang paling utama dalam expose akar adalah harus ada tekukan, karena kalau tidak ditekuk, hanya diangkat saja, itu kurang bagus ya bentuknya, cuma akar begitu lurus-lurus aja, atau liukannya kurang lah gitu ya, kurang karakter liukannya, ekstrimnya kurang. Nah, yang saya lakukan untuk contoh ini dibuat meliuk, tapi memang tidak ekstrim ya, harusnya ini lebih rapat lagi tekukannya. Ini meliuk tapi tidak ekstrim. Nah, untuk yang saing simbur ini saya lakukan tekukan ekstrim. Ini sebetulnya lebih dari sejengkal yang diangkat ya. Ini 50 cm diangkat, tapi di atas ditekuk. Ini misalnya tekuk, kemudian ke belakang di sini tekuk lagi, ini dipelintir lagi. Jadi udah berapa kali tekukan? 1, 2, 3, 4 kali tekukan. Dan ini diangkat di permukaan ya. Yang di bawah banyak juga akarnya gitu. Nah, seperti ini. Jadi tekukan ekstrim ini akan menghasilkan liukan-liukan yang ekstrim, kemudian karakternya juga unik gitu ya. Tidak monoton lurus doang akar gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita kan pengen praktis, diangkat doang udah gitu. Nah, nanti karakter tuanya kurang juga kalau misalnya seperti itu. Lebih ke niagari aja gitu kalau lurus-lurus akarnya ya. Nah, saya menggunakan plastik sama, nanti plastiknya akan dibuka. Tujuannya tadi ya untuk melindungi akar serabut seperti ini. Ini kan ini mati nih yang serabut-serabut kecil. Nanti sisa yang besar-besar seperti ini. Nah, kalau sudah besar lagi seperti ini nanti. Ini kalau sudah sebesar-besar telunjuk akarnya, oh ini akan rapat. Tidak akan ada yang longgar seperti ini. Akan nempel di akarnya jadi tekstur ya, tekstur batang. Semua sampai ke bawah. Dan ini pun akan dilakukan pengangkatan. Setelah akar ini kuat, ini akan dibuka plastiknya, kemudian media juga akan dikurangi, diangkat, dipelintir lagi yang bagian bawah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa bahan anting putri yang nanti akan saya lakukan program expose akar ya. Semua ini kira-kira ada 150 batang. Ada dua cara seperti tadi ya, ada yang bertahap seperti ini, diangkat sedikit gitu, nanti bongkar, diangkat lagi, bongkar, diangkat lagi. Ada yang langsung diangkat satu jengkal lebih, ini ditekuk dan diberi plastik. Pokoknya yang ditekuk itu diberi plastik. Tujuannya tadi untuk supaya akar serabut yang diangkat ini nggak kering, nggak mati, karena kalau kering ya sisa sedikit akarnya, masa expose akar cuma 3 gitu, 3 akar ke bawah kan jelek ya. Tapi kalau akarnya banyak dia akan jadi tekstur gitu. Tapi kalau akarnya cuma 3, 4 ya kurang gimana gitu, nanti kurang keker lah gitu expose akarnya ya. Nah, ini tekukan-tekukan ini dah pokoknya rata-rata di sini udah ditekuk sekali, nanti dibongkar lagi, tekuk lagi, 2 kali tekuk, 3 kali tekuk ya, dan seterusnya. Jadi tekukan itu dilakukan berulang-ulang. Ini juga setelah subur, ini kan udah subur ya, udah di los semuanya ke atas, ini baru dibuangin kemarin.
ranting-ranting yang diperlukan, tinggal sisain yang di atas. Setelah ini subur dan akarnya membesar, ini akan dibongkar, diganti pot yang lebih besar dan dibuat tinggi pakai talang. Kurang lebih seperti itu untuk program ekspos akar. Nah, ini target nanti kalau udah ditekuk 4 atau 5 kali baru masuk ke lahan ground. Tinggal membesarkan saja nanti di lahan ground. Kalau dibesarkan di sini agak susah, lambat ya. Jadi di sini hanya untuk nekuk-nekuk aja. Untuk pembesaran nanti di lahan ground. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sekedar sharing saja video singkat ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya bagikan ini bermanfaat ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh yang sudah di ground ya, di talang ya. Lebih bagus sih tempat terbuka, panas full, banyak angin, itu cepat besar. Misalnya di daerah Tegalan atau persawahan. Ini contoh yang sudah ditekuk, tekuk sini, tekuk sini, tekuk lagi. Kemudian ini dimasukkan ke lahan ground. Akar juga udah besar-besar, udah sebesar lidi lah ya, paling kecil sebesar lidi. Yang serabut-serabut ini dia kena seleksi akan mati sendiri. Dan yang besar ini tetap hidup. Seperti ini ya. Mukanya dari sebelah sana, tampak depannya dari sebelah sana, ini bagian belakangnya, tapi ini udah kelihatan lah karakternya ya, tekukan-tekukan, liukan-liukannya tuh ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ada juga teknik yang pakai ini, pakai lap kayak gini ya, dibungkus. Ini sudah diangkat, ditekuk-tekuk, nggak dibungkus pakai plastik wrap karena waktu itu plastik wrapnya kehabisan, jadi saya bungkus aja pakai lap seperti ini. Dan ini setiap disiram ya dibasahin. Sesekali dikontrol, takutnya jadi sarang semut juga. Ini dibuka, disemprot insek gitu ya, supaya tidak jadi sarang semut. Tinggal dibuka aja talinya gitu ya, ikatannya. Nah, hampir semua pohon bisa sih untuk ekspos akar ya, cuma mungkin tahapannya ada yang cepat, ada yang lambat. Contoh yang cepat ya mancali, waru, itu cepat, setahun aja udah gede ya. Waru itu apalagi, wah cepat bongsor. Contoh yang lambat ya ini sayang simbur super mikro, ini udah 2 tahun masih begini aja. Sianci juga sama lambat. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat ya contohnya tadi mancali, waru. Yang lebih lambat lagi ada yang super mikro Thailand, santigi juga itu lambat. Dan prosesnya santigi itu ketika diangkat akarnya harus dibungkus dengan kokopit. Jadi setiap pohon ada perlakuan khusus beda-beda. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, sharing pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel ini ya. Ini channel saya yang baru ya. Dulu channel saya Saiful Bonsai itu udah nggak ada, udah di blok kayaknya, udah hilang dari YouTube. Jadi teman-teman bisa subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video menarik dan pembahasan-pembahasan seputar budidaya bonsai. Salam satu hobi, salam bonsai.